Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menambah analisa saya di saham-saham sektor finance. Yang pertama BDMN, kedua BBKP, ketiga BJTM, keempat BJBR, kelima BNLI, keenam BNGA. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BDMN. BDMN pada hari ini ditutup di level harga 3.250, terkoreksi 3,27%. Kalau dilihat dari foreign terus jualan saham BDMN ini bahkan dari tanggal 23 Oktober belum sekalipun BDMN dibeli asing. Kalau dilihat broker summary-nya terlihat memang BDMN ini dijual asing ya. Ini yang nampung cuman LG nih, Trimegah Sekuritas di 12.000 ya, diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN hari ini koreksi breakdown dari EMA 20 ya, potensi BDMN mengarah ke bawah ya. Tapi penurunannya ya sudah terbatas lah ya, nggak lebih dari 3090 karena BDMN sudah terkonfirmasi breakout dari resisten kuat yang terbentuk dari Juni 2020 dan ya arah BDMN harusnya ke 3950 ini. Cuman ya dia akan ada koreksi karena BDMN sudah membentuk nih ya, pola cup ya, handalnya ya bisa seperti ini. Nanti kalau dia breakout dari 3500 ini ya arahnya ke 3950. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Lihat besok aja ya. Kalau besok dia lanjut koreksi, buy aja di agak bawah. Cut loss-nya kalau buy di 3180, cut loss-nya ya di sini aja nih di 2980. Target profit terdekat 3600, pasang trailing stop. Kalau dia mampu breakout dari 3600, arah selanjutnya ke 3950 sampai 4000, itu sekitar 21%. Jadi terdekat dulu ke 3600 ya. Untuk BDMN juga masih aman, harusnya masih melanjutkan ke atas karena ya sudah lama juga BDMN ini di area bawah ya, di area bottom. Target saya tahun depan dia bisa ke 5000 sampai 5200 malah ya. Jadi masih berpeluang bagus lah untuk BDMN. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BBKP. BBKP hari ini ditutup naik tipis 1,63% ke level harga 620. Sempat menyentuh level tertingginya di 720, tapi kemudian dibawa turun ya. Asing net sell hari ini di 27 juta. Di hari kemarin asing juga net sell di hari Jumat maksudnya. Kita lihat broker summary-nya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ya BBKP ini emang rawan koreksi udah ya, karena sudah terlalu tinggi dan juga sudah mencapai target harga di 680. Jadi dia akan ada koreksi. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy di sini ya perlu hati-hati ya, bisa aja buy di harga penutupan hari ini, cut loss-nya ya di harga ARB-nya aja ya. Karena ini kalau saya lihat secara tren jangka menengah ini resisten kecil. Kalau ini dihapus, kalau Bapak Ibu bisa lihat range sideways BBKP itu yang paling kuat ada di 520 sampai 740. Jadi bisa saja dia ke bawah dulu ke daerah 520 sampai 530 baru dia naik lagi ya. Karena dia juga harus mencoba menguji resisten sideways-nya yang terbentuk dari 2014 di 750 ya. Dan hari ini dia sampainya 700 tapi kemudian koreksi ya. Jadi bisa aja koreksinya berlanjut atau dia malah mantul ya, bisa aja. Cuma nah di sini ada support kecil di 600 ya, support kecil 600. Apakah itu bisa dipertahankan? Ya bisa aja. Cuman kalau dia ternyata breakdown ya dia akan ke support kuatnya di 500 sampai 520. Jadi seperti itu untuk BBTN juga masih potensi bagus ke atas. Cuma ya perlu hati-hati karena ini saham-saham yang termasuk yang gerakannya juga agak volatile ya. Nih kalau Bapak Ibu dia sering membentuk shadow panjang ke atas. Jadi ya strateginya jangan beli di dekat pucuk. Kalau mau belinya beli di dekat-dekat support seperti ini. Kalau di ARB ya cut loss saja, jangan beli di pertengahan ataupun di dekat pucuk ya. Karena BBKP ini sering membuat shadow panjang ke atas. Jadi seperti itu. Hari ini volume BBKP juga sangat besar ya. Jadi ya masih peluang ke atas, cuman ya gara-gara ISG koreksi ya kemungkinan juga di BBKP terdampak ya. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BJTM. BJTM hari ini ditutup di level harga 715, terkoreksi 5,29%. Kalau dilihat dari foreign jualan. Kalau dilihat broker summary-nya malah biasa aja ya. Di sini terlihat JP aja yang distribusi di 29.000.
bandar asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM harusnya juga aman ya. Harusnya BJTM aman karena sudah terkonfirmasi breakout resisten kuatnya di 700 yang terbentuk dari April 2019 dan arah selanjutnya BJTM ya range sideway-nya ada di 700 sampai 800. Jadi dia akan tektokan di daerah sini. Jadi bagaimana strateginya ya beli-belinya di dekat-dekat support ya di 715 ini area buy ya. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di bawah EMA 20-nya di 660 ya. Target profit di mana? Kalau dia breakout 760 pasang trailing stop, arah selanjutnya ke 800 ya. BJTM akan tektokan di area 700 sampai 800 ini ya. Jadi seperti itu untuk BJTM. Tahun depan BJTM potensi besar breakout dari 800 ya. Karena 800 ini juga adalah all time high-nya ya, all time high-nya ada di 840. Jadi potensi bagus juga untuk BJTM untuk tahun 2021 ya, potensi besar ke atas. Dan juga BJTM salah satu yang biasa bagi-bagi dividen yang besar ya, di sekitaran 8% kalau nggak salah ya untuk BJTM. Jadi aman lah, pergerakannya juga nggak signifikan. Kalau Bapak Ibu beli di tengah sini ya agak dalam kalau cut loss. Jadi beli BJTM ini strateginya kalau saya ya, disclaimer on, bukan harus sama ya, Bapak Ibu bisa modifikasi atau ubah ya. BJTM ini beli dekat support, jualnya dekat-dekat resisten. Jadi seperti itu aja strateginya, beli di dekat support, jualnya dekat resisten. Walaupun dia tektokan pelan ya, dia mengarah ke resisten. Dan juga lumayan di 12%. Kalau di dalam sebulan dia naik ya, biasanya sebulan naik nih, September ini ke resisten, Oktober udah sampai kan. Jadi dalam sebulan dia dapat, kalau dapat 12% sangat besar ya di dalam sebulan. Jadi seperti itu untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BJBR. BJBR hari ini ditutup di level harga 1635, terkoreksi 5,21%. Dan kalau dilihat foreign hari ini BJBR dijual asing. Kalau dilihat broker semarinya terlihat juga di sini DX distribusi di 22.000, yang lainnya ya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR akan ke support kecilnya di 1600. Kalau itu di breakdown ya BJBR akan mengarah ke 1430. Kalau ini dihapus ya, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan ya, range sideway BJBR ini yang kuat, supportnya ada di 1430 dan resistennya ada di 1800. Jadi walaupun di 1600 ada support kecil ya, kalau Bapak Ibu mau beli di sini dengan kondisi dia habis itu dia breakdown ya, sesuaikan. Kalau saya mending belinya di 1500 di atas EMA 20-nya ini ya. Cut loss-nya di 1380 dan target profit ke resisten terdekatnya aja di 1600. Kalau itu di breakout ya 1800, harusnya bisa dia ke 1800, sekitar 19%. Jadi 2 kali lipatnya ya. BJBR wait-and-see dulu, walaupun kemungkinan akan dipertahankan di 1600. Ya kalau Bapak Ibu mau buy di 1600 ya bisa aja, cuman cut loss-nya agak dalam nih di 15% di 1380. Bisa nggak cut loss di EMA 20-nya? Ya mungkin aja dia mempertahankan EMA 20-nya, tapi kalau saya lebih suka sini ya. Jadi kemungkinan akan dijaga di 1430 ya. Jadi seperti itu untuk BJBR, masih akan melanjutkan koreksi sepertinya, dan terlihat BJBR ini akan membentuk rounding bottom ya. Nih, nah kalau ini di breakout ya BJBR akan mengarah terdekat ke 2240, bahkan bisa ke 2700 ya. Sangat menarik juga untuk saham-saham bank-bank second liner ya. Untuk potensi 2021 sangat menarik, arahnya sepertinya akan masih ke atas ya. BJBR juga menarik kalau mampu breakout 1800, arah selanjutnya ke 2240, bahkan bisa ke 2700 di tahun 2021. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas. Terkoreksi hari ini BJBR tidak disertai volume atau volumenya kecil, lebih besar volume saat dia naik 2 kali ini ya, 2 hari. Jadi seperti itu untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BNLI. BNLI hari ini naik sangat tinggi ya, 18,51% ke level harga 3.200. Dan BNLI ini sempat menyentuh level tertingginya di 3.340. Kalau dilihat dari foreign hari ini jualan sangat besar ya, di 3 juta. Kalau dilihat broker semarinya ya biasa aja nih. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BNLI ya seperti saya bilang kemarin, kalau beli dekat spot ini udah cuan lebar nih
ya, dan BNLI sudah breakout all time high-nya ya akan lanjut karena ada sentimen positif. BNLI sah jadi bank buku 4 ya, jadi potensi sangat bagus, peluang BNLI juga lebih bagus dan bisa mencapai mungkin akan ke 4.000 ya untuk BNLI. Jadi seperti itu aja untuk BNLI, peluang BNLI juga masih akan ke atas ya, kemungkinan juga BNLI akan dijaga di 3.000-an ini ya untuk BNLI, dan volume juga meningkat, indikator MACD juga mengarah ke atas dan masih golden cross, per chart di atas 0 juga masih terbentuk. Jadi peluang bagus juga untuk BNLI. Target selanjutnya 3.600 sampai 4.000. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BNGA. BNGA pada hari ini terkoreksi 5,16%, tutup di level harga 1010. Kalau dilihat dari asing terus jualan saham BNGA. Kita lihat broker semarinya, terlihat MG distribusi di 33.000, BK juga distribusi di 31.000, dan yang lainnya juga distribusi ya, AK distribusi, GR distribusi ya. Jadi langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA mengarah ke 950 ya, itu range sideways yang support kuatnya. Di situ juga ada EMA 20 ya, arahnya ke situ. Apakah bisa spekulasi buy? Walaupun terlihat di beberapa hari kemarin BNGA mempertahankan 1000-nya support kecilnya ya, kalau saya mending wait and see ya, karena masih bisa ke 950, lumayan tuh di 5% ya. Kalau dia turun mending buy-nya di 960 sampai 970 ya, buy-nya di 960 sampai 970, cut loss di bawah 900 ya, di 900 juga bisa. Target profit terdekat ke 1090 sampai 1100, sekitar 11%. Kalau itu mampu di breakout ya, arah selanjutnya ke 1200 bahkan ke 1300 untuk BNGA ya. Masih sangat mengarah ke atas BNGA, walaupun untuk dalam jangka pendek di sisa 4 hari perdagangan ya, BNGA bisa aja koreksi dulu sampai 950, kemudian di Januari baru dia rebound ke atas, atau juga bisa besok dia rebound. Yang pastinya 1000 ini harga tanggung menurut saya. Kalau Bapak Ibu mau ya silahkan, kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 900 juga nggak masalah, di 10% dan target profitnya yang dekat. Tapi kalau Bapak Ibu buy di 1000 ya, target profitnya jangan di 1080, tapi 1080 pasang trailing stop, habis itu ya target selanjutnya ke 1200 ya. 1200 ini bisa untuk di 2 bulan ke depan ya. Jadi seperti itu untuk BNGA. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Warrior Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Warrior Trader di saweria.co, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.